menyambung di mana bahwa OJK sendiri pun juga sudah menutup 915 entitas keuangan ya, termasuk yang investasi yang ilegal gitu ya, layanan pinjol juga ilegal sejak 1 Januari sampai 30 April 2024 ini ya, kemarin ada 915 menurut data yang kami baca. Nah ini seperti apa sih, bagaimana memastikan juga perlindungan terhadap konsumen, tadi juga sudah di-mention nih Pak Mirza ya, terhadap penutupan entitas investasi yang ilegal, pinjol ilegal begitu seperti ini agar tidak marak lagi kasus-kasusnya nanti ke depan Pak Mirza. Ya, ini memang sesuatu yang meresahkan masyarakat ya. Kalau kita bicara P2P ilegal atau pinjol ilegal, investasi ilegal, gade ilegal gitu. Nah, sebelum adanya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Omnibus gitu, OJK itu kewenangannya menindak yang ilegal ini tidak terlalu jelas kewenangannya, gitu ya. Nah, tapi dengan adanya Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Omnibus itu, maka OJK dan Satgas untuk mengendalikan yang ilegal itu, kami mempunyai Satgas Pasti ya. Itu sudah diberi kewenangan. Ya. Di dalam Satgas Pasti itu, di situ ada teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari kementerian dan lembaga lain, yang mana kemudian misalnya website yang ilegal itu ya kami minta kepada teman-teman di Kominfo untuk tolong ini di take down, tolong ditutup gitu. Tapi kembali lagi ya, bisa kemudian besoknya 2 hari lagi muncul lagi dengan nama lain gitu ya, kita take down lagi gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang ilegal ini muncul terus, tapi ya kita nggak boleh menyerah gitu. Nah, tapi di lain pihak memang edukasi kepada masyarakat bahwa hati-hati gitu kalau lihat penawaran-penawaran, baik itu pinjol, baik itu investasi, ya kita harus hati-hati dan jangan sembarangan ngeklik gitu. Karena ini memang peran edukasi penting sekali dan memang harus sampai ke pelosok-pelosok sih dengan berbagai instrumen, karena kita bekerjaan dengan ya namanya ilegal kan orang-orang jahat ya. Jadi yang jahat-jahat ini terus saja dia menciptakan berbagai link-link penipuan itu. Nah, masyarakat yang juga harus hati-hati. Tapi kami di OJK bersama Satgas Pasti, berbagai kementerian lembaga dan aparat penegak hukum ya terus akan menutup gitu. Jadi kan tahun 2024 ini kan tadi sebutkan 915 itu apa sih? Yaitu pinjol ilegalnya 896, investasi ilegalnya 19 gitu. Tahun 2023 itu seluruh tahun 2023 itu ada 2.288. Di mana pinjol ilegalnya itu 2.248. Jadi bayangin dong. Begitu banyak gitu ya. Jadi muncul lagi tutup, muncul lagi gitu. Baik, tapi semuanya sudah disisir, sudah ditutup begitu ya oleh OJK. Nah, Pak Mirza, sinergi serta strategi OJK sendiri untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di 2024 ini seperti apa? Apa yang dilakukan oleh OJK, Pak Mirza? Ya, kalau sinergi kan ada namanya KSSK ya. Nah, KSSK ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini, kami ada rapat reguler gitu kalau level menteri, level gubernur BI, ketua OJK, ketua LPS ya setiap 3 bulan yang secara formal gitu. Tapi ya rapat-rapat mingguan, rapat bulanan begitu dari 4 lembaga ini ya terjadi secara reguler untuk melihat bagaimana misalnya kondisi global, bagaimana misalnya kondisi kurs, bagaimana misalnya kondisi yield obligasi, bagaimana capital outflow, capital inflow. Ini terus dipantau dan dibicarakan begitu, dan kebijakan apa yang harus dilakukan. Tapi tadi seperti saya sampaikan bahwa kondisi secara umum terjaga dengan baik ya, baik itu perbankan, baik itu asuransi, baik itu
mutu lembaga pembiayaan dan juga pasar modal gitu ya. Nah, tapi memang secara global yang kita tunggu ini ya suku bunga Amerika kapan turunnya gitu, karena kalau suku bunga Amerika ini nggak turun-turun, memang bukan gejolak sih, tapi fluktuasi capital outflow di emerging market itu memang bisa terjadi gitu, sehingga memang kemudian ya suku bunga terpaksa harus bertahan di level sekarang misalnya begitu, dan itu ya kemudian berdampak gitu. Tapi secara umum sih kembali tadi saya sampaikan bahwa ya ekonomi kita tumbuh 5,1% dengan pertumbuhan kredit yang masih bisa tumbuh 12,4% year on year, sesuatu yang cukup baik gitu. Tapi memang tentu kan kita inginnya bisa mendorong lebih tinggi lagi ya. Ya kita tunggu, mudah-mudahan suku bunga Amerika turun lah nanti di semester 2 ini. Kita tunggu karena memang poinnya adalah di Amerika Serikat, the Fed begitu akan seperti apa, ini juga mempengaruhi di kondisi sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan begitu ya. Dan mudah-mudahan di range bisa 5,1 sampai 5,5% begitu ya Pak untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ya, optimismenya seperti itu ya Pak Mirza. Terima kasih Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Aditya Suara atas waktu untuk CNBC Indonesia. Selamat sore, sehat dan sukses untuk Anda. Ya, terima kasih.